semuanya, perkenalkan nama saya Jessie Nori, saya sebagai moderator pada seminar kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak Windy akan menjelaskan topik yang sangat menarik. Tunggu apa lagi, langsung saja kita persilakan waktu dan tempat kepada Kakak Windy untuk menjelaskan topiknya. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Windy. Jadi, kakak hari ini akan membawakan topik tentang apa sih kaitannya literasi digital dengan lanskap digital. Tapi sebelum itu, kakak akan memberikan sedikit percobaan untuk kalian. Ada satu cara gampang gimana kalau kalian semua ikuti langkah kakak ya. Semua masing-masing ada pegang HP kan? Kalau lalu kalian buka note atau aplikasi apa saja yang bisa untuk mengetik. Lalu kalian ketik kalimat "aku tidak kecanduan smartphone" dengan mata tertutup ya. Gimana? Saya hampir sempurna, Kak. Kalau aku ada salah satu huruf sih. Saya sempurna, Kak. Nah, rata-rata dari kalian semua kecanduan nih. Ini pasti kecanduan ya, Kak? Masih belum pasti kalian kecanduan ya. Ada juga nih cara kedua lebih simple lagi, yaitu cek riwayat penggunaan aplikasi di HP kalian. Dari bagian setting, lalu penggunaan aplikasi. Nah, boleh dicek dulu hanya untuk uji coba biasa saja. Nah, kita lanjutkan ke topik hari ini ya. Apakah kalian sudah melihat share yang saya berikan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Sebelum kita membahas tentang lanskap digital, kita akan membahas tentang literasi digital terlebih dahulu. Literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi dan jaringan internet. Manfaat dari literasi digital adalah yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir. Yang ketiga, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Lanskap digital. Lanskap digital adalah istilah yang mengacu pada dunia maya atau ruang virtual yang terbentuk oleh teknologi digital, seperti internet, perangkat mobile, dan aplikasi. Lanskap digital mencakup berbagai macam elemen digital, seperti situs web, media sosial, perangkat lunak, dan aplikasi seluler. Manfaat dari lanskap digital adalah mempercepat inovasi. Adanya koneksi internet yang memungkinkan kolaborasi antara orang dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Pelanggan dapat memberikan umpan balik dan interaksi yang lebih cepat dan mudah melalui platform digital seperti media sosial, sehingga hubungan pelanggan dengan penjual bisa lebih erat. Yang ketiga adalah penghematan biaya. Penggunaan lanskap digital juga dapat menghemat biaya produksi dan distribusi informasi, biaya perjalanan, dan biaya kantor serta peralatan. Nah, apa sih kaitannya literasi digital dengan lanskap digital? Literasi digital merujuk pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital dan informasi dengan baik. Sedangkan kalau lanskap digital mencakup semua aspek kehidupan kita yang terkait dengan teknologi digital, seperti media sosial, internet, perangkat digital, dan layanan online. Kemampuan literasi digital yang baik memungkinkan individu untuk mengoptimalkan pengalaman mereka dalam lingkungan digital. Sementara, lanskap digital yang berkembang pesat menuntut individu untuk terus meningkatkan literasi digital mereka agar dapat mengikuti perubahan teknologi yang terjadi. Di dalam dunia digital pasti ada namanya keamanan digital. Apa sih itu? Perlindungan sistem digital seperti komputer dan jaringan dari penyadap informasi, pencurian, atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau data elektronik pengguna, serta dari gangguan layanan yang diberikan. Keamanan digital juga dapat disebut sebagai keamanan cyber atau cyber security dan keamanan komputer atau computer security. Mengapa keamanan digital itu penting? Karena dapat melindungi data perusahaan atau data pribadi
dapat meningkatkan produktivitas dan melindungi perusahaan dari kerugian. Internet dan koneksinya. Internet adalah jaringan komputer global yang terhubung melalui berbagai teknologi dan protokol komunikasi yang memungkinkan pengiriman dan pertukaran informasi antara komputer dengan perangkat lainnya. Setelah terhubung ke internet, pengguna bisa akses ke situs web, aplikasi, dan layanan online tersedia. Koneksi internet juga memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima email, berpartisipasi dalam komunikasi online seperti obrolan atau panggilan video, dan melakukan berbagai transaksi online seperti perbankan atau belanja. Koneksi Wi-Fi di ruang publik dapat menjadi resiko keamanan yang penting, karena orang asing dapat mengakses jaringan yang sama dengan mudah. Itulah mengapa alasannya jika sedang menggunakan jaringan internet atau Wi-Fi publik, jangan pernah melakukan transaksi perbankan ataupun melakukan hal yang sangat penting. Sekian dari topik yang saya berikan hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Wait, jangan ngomong dulu. Jadi, apakah ada yang mau berbagi cerita terkait dengan topik yang kita bahas? Itu Olivia, silakan dibuka mic-nya. Jadi begini Kak, saya pernah melihat ada orang yang memakai Wi-Fi pabrik, daftarnya dihack terus HP-nya dikendalikan gitu Kak. Oh, nah itulah akibat dari tidak berhati-hati dalam menggunakan Wi-Fi publik. Dan juga ketika menggunakan Wi-Fi publik, jangan buka hal yang berkaitan dengan data pribadi ataupun hal-hal yang penting. Karena pemilik Wi-Fi itu bisa melihat kita sedang membuka aplikasi apa saja. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kak, saya ingin bertanya, Iya, silahkan. bagaimana agar cara tetap aman ketika menggunakan Wi-Fi publik? Cara amannya adalah yang pertama, hindari terhubung dengan jaringan yang tidak dikenal, karena mereka bisa mengakses handphone kalian. Dan pastikan memiliki jaringan yang resmi ataupun dikenal. Yang kedua, matikan fitur berbagai file. Hal ini dapat membantu mencegah akses lain ke data kalian. Dan yang ketiga adalah selalu update perangkat lunak. Memperbarui perangkat lunak dapat menghindari kerentanan diakses oleh penjahat cyber karena perangkat kalian sudah diperkuat oleh sistem. Kak, kita bisa kena hack selain dari Wi-Fi publik itu bisa dari mana lagi ya? Ada banyak cara, seperti download file dari sumber yang tidak jelas, membuka link yang tidak diketahui, atau sumber link yang tidak jelas. Bisa juga dari USB yang sudah ada virus. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya tidak ada lagi ya. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah join. Semoga info yang saya berikan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Silakan moderator. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi ke seminar ini dan juga terima kasih kepada Kak Windy sudah menjelaskan materi dan semoga bisa bermanfaat bagi semua orang.